Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya. Karena hari ini saudara kita Muslim sedang merayakan Idul Adha, yang mana hari raya ini dilakukan memperingati peristiwa Ibrahim mempersembahkan anaknya, yang di dalam Islam sendiri masih bertentangan entah Ishak atau Ismail yang hendak dikorbankan. Tapi kali ini topik kita bukan di situ. Kali ini kita akan mempertanyakan kisah yang diceritakan dalam Al-Quran tentang peristiwa itu. Mari kita baca Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Oke. Kita dengarkan bersama, ternyata dalam versi Quran Ibrahim mendapatkan mimpi dan dalam mimpi itu tidak ada perintah untuk menyembelih anaknya, yang ada dia hanya melihat dia menyembelih anaknya. Saya yakin teman-teman pasti setuju dengan saya bahwa itu mimpi buruk. Mari kita bandingkan dengan kisah itu menurut Alkitab. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jika teman-teman lihat dalam Alkitab sangat jelas perintahnya, dan tidak melalui mimpi tapi berfirman secara langsung. Dan siapa yang akan dipersembahkan juga jelas bahkan namanya disebut, sehingga tidak akan membuat Abraham kebingungan. Kita kembali ke ayat Al-Quran. Ternyata Ibrahim mendapat itu dari mimpi dan tentunya kita sepakat mimpi itu mimpi buruk. Mari kita lihat dalam hadis dari mana asalnya mimpi buruk. Hadits Bukhari nomor 6470. Ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah. Adapun jika ia bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan. Maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya, dan jangan menceritakannya kepada orang lain, sehingga tidak membahayakannya." Supaya lebih kuat lagi kita tambahkan satu hadis lagi, yaitu hadits Muslim nomor 4197. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Mimpi yang baik datang dari Allah dan mimpi yang buruk datang dari setan. Barang siapa yang bermimpi buruk maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya dan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, niscaya tidak akan membahayakannya. Dan jangan menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Dan jika dia bermimpi baik maka bergembiralah dan jangan menceritakannya kecuali kepada orang yang dikasihi." Sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca, ternyata Ibrahim telah mengalami mimpi buruk dan lebih parahnya lagi mimpi buruk ternyata berasal dari setan. Apakah setan yang memerintah Ibrahim menyembelih anaknya? Dan lebih parahnya lagi Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada orang lain, benar-benar Ibrahim melanggar sunnah. Jika mengikuti perintah hadis seharusnya Ibrahim meludah ke kiri bukan malah menceritakan hal itu kepada orang lain. Pertanyaannya sekarang, apakah hari raya yang dilakukan saudara Muslim dilandasi atas mimpi buruk yang berasal dari setan? Silakan teman-teman sendiri yang menilai. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendukung channel ini. Tuhan memberkati. Harus tahu, nggak boleh ngarang. Tidak boleh ngarang. Ini kitab punya orang Yahudi. Mohon jangan cari informasi dari sosok. Aku sayang ya, aku tidak menghina ya. Engkau tidak akan dapat keterangan tafsir yang valid kalau tidak dari orang Yahudi. Jadi kalau tanya tentang Ismail, Ishak, cari informasi dari Yahudi, bukan dari orang Kristen. Maaf, jangan cari informasi Ishak dan Ismail dari orang Kristen. Jangan. Mereka tidak tahu. Yang punya hak untuk mentafsirkan, sekali lagi aku garis bawahin, ini jangan diedit. Ya, jangan diedit. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi. Orang Kristen nggak punya hak. Ya. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan Bangke, di mana dia mengatakan bahwa yang punya hak menafsirkan Torah adalah orang Yahudi.
Karena topik pembahasan kita tentang siapa yang hampir dikorbankan, Ishak atau Ismail. Oleh karena itu, seperti saran dari Bang K, kita harus mendengar tafsiran dari Yahudi. Dan kita akan dibawa oleh Bang K sendiri untuk mendengarkan penjelasan Yahudi tentang siapa yang hampir dikorbankan. Berikut adalah video kunjungan Bang K dan Ustadz Hipomatria di sinagog Yahudi di Manado, dan di sana mereka berdua dikasih tahu siapa yang hampir dikorbankan. Berikut videonya. Di Midrash diceritakan, Hashem datang ke Abraham, korbankan anakmu. Dia tanya, anakmu yang tunggal. Dia tanya, Abraham tanya, siapa? Anakmu yang tunggal. Loh, dua-duanya tunggal, kata Abraham. Maksudnya apa? Tunggal dari Sarah. Tunggal dari Sarah, tunggal dari Ismail. Lalu Hashem bilang, anak yang kau kasih. Hashem Abraham menangis di situ di dalam Midrash. Saya mencintai dua-duanya. Siapa Tuhan? Dia bergumul lagi. Lalu Tuhan langsung bilang di situ Ishak. Abraham kenapa dia nangis sekali? Dia bilang begini, kenapa nggak dari awal? Dia bilang langsung Abraham korbankan Ishak. Kenapa you tanya begini? Tapi ya begitu, Abraham di Torah kan selalu bersuka berini dengan Hashem kan, bernego tentang Sodom dan Gomora juga. Nah, Kita sudah dengarkan bersama bagaimana penjelasan Rabi Yahudi tentang siapa yang hampir dikorbankan, dan penjelasan itu tepat di depan hidungnya Bang K dan Hipomatria. Apakah Bang K konsisten dengan perkataannya pada video awal tadi? Bahwa yang berhak menafsirkan Torah adalah Yahudi, dan kalau mau cari kebenaran tentang Ismail dan Ishak, cari tafsiran orang Yahudi. Seperti yang sudah-sudah, kata-kata Bang K tidak dapat dipegang. Dia yang memberi saran, dia juga yang melanggar sarannya sendiri. Harusnya Bang K keluar dari Islam, karena dia sudah menerima tafsiran Yahudi tentang siapa yang hampir dipersembahkan. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmatmu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu daripadaku, hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.